Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semuanya kabar baik ya. Adik-adik, hari ini kita akan sekolah minggu bersama-sama. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari adik-adik semua, sebelum kita memulai lebih jauh, kita akan sama-sama berdoa ya. Adik-adik boleh ikutin Lause Iren berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami sepanjang waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan gembira. Mari kita pujikan lagu-lagu berikut ini ya. Adik-adik menyanyi dengan semangat ya.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang rajin. Kita berjumpa kembali di sekolah minggu ini, sekolah minggu GBIB. Wah, adik-adik, mana wajah cerianya? Wajah sukacitanya mana? Adik-adik sudah memuji Tuhan ya, sudah bersukacita, sudah bersyukur. Dan sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tunduk kepalanya, matanya dipejamkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah mengizinkan kami untuk ada di sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau bertanya. Tadi pagi siapa yang berdoa ketika bangun tidur? Ayo, siapa? Hah? Mana Lause lihat? Siapa yang angkat tangan? Siapa? Yang kasih jempol? Boleh? Nah, saya Lause. Ada yang senyum-senyum. Saya tidak berdoa Lause. Ayo ya. Nah, adik-adik, saat bangun tidur, adik-adik harus biasakan untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena sudah membangunkan kita dari tidur dan memberikan hari yang baru untuk kita nikmati kembali. Dan tentu saja saat bangun tidur kita bersyukur karena kita bisa melihat wajah mama papa kembali, bisa melihat ruangannya kembali, ruangan kesayangan, bisa lihat benda-benda kesayangannya ya. Dan bersyukur saat ini kita sudah ada di sekolah minggu online ya. Nah, adik-adik, Lause mau bertanya. Tadi adik-adik waktu Lause bertanya, adik-adik merespon. Walaupun Lause tidak lihat, tapi pasti di rumah adik-adik menjawab. Ataupun adik-adik kecil yang bersama mama papa, ayo berdoa tidak, ayo tidak berdoa. Nah, seperti itu ya. Nah, saat Lause bertanya, adik-adik menanggapi. Ada yang memberikan jempol, ada yang angkat tangan, ada yang senyum malu karena tidak berdoa Lause, ataupun ada yang yes, aku berdoa. Ya, seperti itu namanya, itu adik-adik menanggapi pertanyaan Lause. Adik-adik merespon pertanyaan Lause. Lause senang kalau adik-adik bisa menanggapi pertanyaan Lause. Nah, coba bayangkan adik-adik, kalau adik-adik saat Lause bertanya, adik-adik siapa yang berdoa? Diam aja. Adik-adik, ada yang berdoa tadi pagi? Siapa yang bersyukur kepada Tuhan Yesus? Diam aja. Tidak geleng-geleng kepala, tidak angguk-angguk, tidak kasih jempol ke atas ataupun ke bawah. No respon. Diam saja. Wow, bagaimana dong? Lause nggak bisa mengerti adik-adik berbicara apa, perasaannya bagaimana, karena diam saja. Kayak patung, kayak robot, kayak boneka. Mereka tidak bisa bicara ya. Nah, coba kita lihat firman Tuhan hari ini. Kita buka dari Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 17 bunyinya. Udah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita baca bersama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 17.
tetaplah berdoa. Ya, hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Kalau menjadi ayat hafalan, tutup Alkitabnya. Kita ucapkan bersama dengan Alkitab tertutup. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yes, udah hafal. Ingat selalu ya firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, adik-adik tahu tidak apa sih berdoa itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Berdoa itu permohonan loh, berdoa itu berbicara loh kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu kalau adik-adik yang kecil menjawabnya, berdoa itu minta Tuhan menjagai waktu aku tidur loh. Iya, betul ya. Berdoa itu adalah berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, berbicara kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya berbicaranya saat bangun tidur saja. Nah, jadi adik-adik yang tadi bangun tidur berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti adik-adik sudah berbicara kepada Tuhan Yesus, sudah menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus dari surga sana melihat. Tadi Lose berdoa loh tadi pagi. Tuhan Yesus pasti melihat Lose berdoa. Tuhan Yesus melihat, oh, Lose Erli sedang berdoa, seperti itu. Dan tentu saja saat adik-adik berdoa tadi pagi juga Tuhan Yesus melihat. Nah, senang ya kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus. Keren dong, kita bisa menyampaikan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan, melihat, pasti. Nah, berdoa bukan hanya saat bangun tidur adik-adik. Berdoa juga dilakukan saat kita mau PJJ, saat kita mau sarapan, saat kita mau nemenin mami ke mall belanja. Berdoa juga supaya perjalanannya baik-baik saja sampai mall. Ataupun berdoanya bukan hanya ketika mau pergi, tapi waktu nemenin mami juga mau bikin kue. Wah, berdoa supaya kuenya jadinya bagus, kuenya tidak gagal, rasanya enak, kue yang enak, yang disertai dengan doa waktu memulainya, nanti dimakannya nyam 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 nyam, lezat, sukacita satu keluarga. Wah, berdoa dulu sebelum makan kuenya, ya. Nah, tapi berdoa bukan hanya saat kita akan melakukan sesuatu adik-adik. Saat kita sedih, saat kita gembira, kita pun berdoa. Sedih, punya peliharaan anjing, punya peliharaan kucing, tidak pulang-pulang sampai sore. Bisanya nangis. Boni belum pulang, Mami. Boni belum pulang. Adik-adik berdoa. Tuhan Yesus, anjing saya Boni belum pulang. Jagai Boni Tuhan, buat Boni kembali. Amin. Seperti itu, adik-adik berbicara. Bagaimana perasaan adik-adik kepada Tuhan Yesus? Adik-adik sampaikan. Tuhan Yesus melihat, mendengar waktu adik-adik berdoa. Adik-adik berdoanya dengan menangis, Tuhan Yesus melihat. Ataupun adik-adik sedang bergembira, bergembira naik kelas, bergembira ulang tahun. Jangan lupa untuk berdoa. Wah, ulang tahun dipestakan, dapat kado banyak. Adik-adik harus ingat, aku harus berdoa. Waktu gembira harus berdoa. Karena ulang tahunnya, karena hari-hari yang adik-adik lalui sudah disertai oleh Tuhan Yesus, sehingga adik-adik boleh merayakan ulang tahunnya. Ataupun saat mendapat surprise dari mami papi, dapat surprise, adik-adik rapotnya bagus. Wah, selain mengucapkan terima kasih kepada mama papa, adik-adik juga harus
berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan yang adik-adik rasakan, Tuhan Yesus, hari ini saya senang sekali. Mama Papa memberikan saya kado istimewa. Apa kadonya? Bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan Mama Papa yang baik, yang perhatian, yang sayang sama saya. Nah, seperti itu. Wah, Tuhan Yesus senang sekali melihat adik-adik berdoa. Senangnya anakku berdoa, dikasih surprise lewat mama papanya, dia berdoa mengucapkan terima kasih. Wah, Tuhan Yesus sukacita, adik-adik yang berdoa juga sukacita, ya. Nah, begitu adik-adik harus selalu berdoa seperti firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, emang bagaimana loh kalau berdoa, kalau di tempat ramai aku nggak mau berdoa, kalau nangis juga aku nggak mau berdoa. Kita gampang berdoanya. Sikap berdoa yang baik, yang sopan bagaimana? Adik-adik tahu tidak? Coba sikap berdoa semuanya bagaimana? Yang di rumah. Ya, lipat tangannya, tunduk kepala, matanya ditutup. Seperti ini sikap berdoa. Matanya ditutup. Loh, kenapa matanya ditutup, Lose? Oh iya, matanya ikut berdoa. Supaya matanya waktu berdoa tidak lihat sini kiri kanan, lihat gambar-gambar di ruangan. Matanya ikut berdoa, merem, pejamkan matanya. Supaya matanya juga ikut berdoa. Lose, kenapa tangannya harus dilipat? Iya, tangannya juga harus ikut berdoa. Supaya tangannya tidak colek-colek temennya, ganggu-ganggu, pegang-pegang kertas, main-main pulpen. Berdoa tapi pegang pulpen. Strek. Tangannya tidak ikut berdoa. Tuhan melihat tidak? Melihat. Tuhan Yesus melihat. Anakku ini berdoa tapi kok tangannya cetrek, mainin pulpen. Ya. Jadi kalau kita sedang berdoa, semua anggota tubuh kita juga berdoa. Hati kita berdoa, pikiran kita berdoa, mulut kita mengucapkan, menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tangan kita berdoa, mata juga ikut berdoa. Itu sikap berdoa yang sopan, yang baik, ya. Adik-adik, gampang kan cara berdoanya? Seperti ini saja. Adik-adik boleh lipat, lalu tunduk kepala, ataupun adik-adik, aku mau berdoa dulu. Adik-adik pergi ke kamar lalu berdoa. Nah, seperti itu, ya. Mudah bukan untuk berdoa? Nah, adik-adik, ternyata coba ya, ternyata penting sekali loh berdoa itu. Kenapa penting? Iya dong, berdoa kalau kita berkomunikasi, kita penting nggak? Penting. Ibu guru berkomunikasi dengan muridnya, mama papa berkomunikasi dengan anaknya. Semuanya berkomunikasi, semuanya berbicara. Tidak ada yang diam. Semua ciptaan Tuhan berbicara, berkomunikasi. Nah, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Kita diberinya mulut untuk kita juga berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti doa yang kita sampaikan. Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus memperhatikan. Ya, waktu anak-anak berdoa, Tuhan Yesus melihat, mendengar, memperhatikan. Tuhan Yesus menciptakan kita mulut untuk berbicara kepadanya. Ya, Lose buat mami papi aja mulut saya. Tidak, ya. Tapi buat berbicara juga, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kita. Ya, jadi anak-anak sangat penting dan sangat perlu untuk berdoa. Anak-anak tidak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah malas-malasan ataupun berdoa. Harus selalu berdoa. Susah, senang, gembira, sedih, anak-anak berdoa.
bukan hanya waktu akan melakukan hal-hal pergi-pergian ataupun pekerjaan, tapi tentang perasaan anak-anak, sedih, senang, sakit, anak-anak berdoa. Nah, Lose juga punya pengalaman loh tentang berdoa. Kan Lose ikut baca Alkitab setiap harinya 3 pasal baca Alkitab. Lose pernah satu hari malas untuk baca Alkitab. Jadi Lose satu hari tidak baca 3 pasal dong, bolos satu hari. Jadi 3 pasal Lose tidak baca. Hari kedua Lose banyak kerjaan, bolos lagi, udah 6 pasal deh. 6 pasal. Hari ketiga Lose sibuk. Lose tidak berdoa kepada Tuhan Yesus untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus membagi waktu dengan baik. Lose sibuk. Lose bolos lagi baca Alkitab. Wah, jadi berapa coba Lose harus baca Alkitabnya? Kalau sehari 3 pasal. 3 pasal 3 hari dikali 3 hari. Berarti Lose harus baca 9 pasal. Wah, akhirnya Lose ingat kepada firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Lose siap. Tuhan, Lose siap berdoa. Tuhan, Lose siap baca Alkitab. Lalu Lose berdoa, minta Tuhan Yesus menolong Lose untuk membaca Alkitab 9 pasal yang sudah Lose lewatkan. Nah, Lose ambil sikap berdoa. Lose berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada gangguan waktu membaca Alkitabnya, supaya baca Alkitabnya boleh selesai, dan Lose bisa mengikuti seperti jadwal yang seperti biasa kembali. Nah, Lose akhirnya, wah, ternyata Lose bisa menyelesaikan 9 pasal. Karena dalam satu hari Lose bisa menyelesaikan 9 pasal. Pagi 3 pasal, siang 3 pasal, malam 3 pasal. Selesai deh 9 pasal. Karena Lose minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Hal membaca juga kadang-kala kita malas, kadang-kala kita ngantuk. Tapi saat kita sudah berdoa, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab. Wah, Lose Early meminta supaya dia bisa membaca Alkitabnya selesai sampai 9 pasal. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi semangat untuk Lose menyelesaikan 9 pasal dalam satu hari. Lose bersyukur, itu karena Lose berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memampukan, menolong. Anak-anak juga pasti dimampukan, ditolong oleh Tuhan Yesus ketika anak-anak berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Dan ketika anak-anak bersyukur, bersukacita, berterima kasih, Tuhan akan menambahkan juga sukacitanya buat anak-anak, menambahkan berkatnya buat anak-anak, kegembiraannya buat anak-anak. Yang udah disayang, saya bersyukur Tuhan, mama papa udah sayang-sayang. Tuhan akan memberikan, anak-anak akan semakin disayang karena menjadi anak yang baik, anak yang selalu berdoa, ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita bisa berdoa kapanpun, kita bisa berbicara kapanpun kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya saat sedih ataupun saat senang, saat mau melakukan sesuatu, ataupun terbatas kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Tidak, tapi kita boleh kapanpun berdoa kepada Tuhan Yesus. Waktu di rumah sakit, waktu di perjalanan, waktu di sekolah, waktu di restoran. Nah, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, ya. Waktu Tuhan mengajak anak-anak berdoa, di dalam hati anak-anak ada ajakan untuk berdoa. Ayo berdoa, anak-anak segera berdoa. Ketika anak-anak merasa, aduh soal matematikanya susah sekali, anak-anak bimbang, anak-anak bingung mengerjakannya bagaimana, anak-anak ingat, langsung berdoa. Tuhan Yesus memberikan sejahtera, Tuhan Yesus memberikan kemampuan ketika anak-anak sudah menyerahkan lewat doa. Kemampuan anak-anak Tuhan tolong, ya. Anak-anak harus berdoa. Dan di tempat ramai anak-anak tidak usah malu untuk berdoa. Waktu di restoran, anak-anak harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan yang sudah terhidangkan, tersedia, supaya makanannya bisa menjadikan tubuh kita sehat, supaya
makanannya bisa membuat kita berenergi, beraktivitas. Anak-anak berdoa supaya badan kita sehat lewat makanan yang kita makan. Anak-anak ambil sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata, lalu berdoa. Orang-orang akan melihat, oh itu sedang berdoa. Tidak akan ada yang mengganggu karena anak-anak sedang berdoa. Ya, biasakan anak-anak untuk berdoa. Ya, nah mulai saat ini anak-anak harus membuat keputusan, komitmen untuk taat berdoa. Siapa yang mau taat berdoa? Ayo, siapa? Ayo, aku nggak bisa, aku takut bolos berdoa. Minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan, saya mau taat berdoa. Tolong Tuhan, mampukan saya untuk taat berdoa. Nah, siapa yang mau taat berdoa mulai sekarang? Mau makan, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Kapanpun kita harus berdoa, ya, karena berdoa merupakan berbicara kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu GBIB bukan robot, bukan boneka, juga bukan patung, tapi anak-anak yang berbicara selalu kepada Tuhan Yesus, berdoa selalu kepada Tuhan Yesus, ya. Percaya, saat anak-anak berdoa, Tuhan Yesus mendengarkan, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memperhatikan. Nah, ya, Tuhan Yesus akan semakin sayang kepada anak-anak ketika anak-anak berdoa. Mulai saat ini anak-anak harus rajin berdoa dan tetap berdoa. Yuk, kita ucapkan satu kali lagi firman Tuhan hari ini. Ayatnya pendek, kita ucapkan bersama ya. Yuk, siap. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, yuk kita lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan tentang berdoa. Biarlah kami boleh taat berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan Yesus, baik suka, sedih, ataupun gembira. Kami mau untuk taat menyampaikannya kepada Tuhan Yesus lewat doa. Tolong Tuhan, jadikan kami anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan Yesus, menyampaikan segala apa yang kami alami dan memohon Tuhan Yesus menolongnya. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu ada dalam hati kami dan kami boleh bersukacita menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sudah selesai anak pinter firman Tuhan hari ini. God bless you.